Alright. Shalom semua. Sangat bersuka cita pada hari ini, ya. Kita dapat bertemu kembali dengan setiap kalian yang ada di sini pada hari ini, dan saya bersyukur dan sangat teruja melihat setiap wajah yang hadir, ya. Dan kepada Anda semua yang rindu akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang satu persoalan yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yaitu mengapa kita melayani Tuhan. Ya. Jadi ini bukan satu hanya sekadar soalan yang biasa, tetapi soalan yang akan menyentuh hati dan dasar kepada iman kita. Ya. Mengapa saya melayani? Mengapa saya masih setia di dalam pelayanan? Apa tujuan saya melayani Tuhan? Adakah saya melayani dengan hati yang benar atau hanya mengikut rutin? Dan soalan-soalan ini perlu kita renungkan secara jujur dan terbuka, saudara. Karena pelayanan yang sejati bukan bermula daripada tangan kita ataupun daripada diri kita sendiri, tetapi dari hati yang telah disentuh dan diubah oleh kasih Kristus. Jadi pada hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka hati dengan sepenuhnya pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin dan memperbaharui semangat pelayanan kita. Supaya apa yang kita lakukan bukan sekadar tugas, tetapi satu ibadah yang hidup kepada Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, agar setiap perkongsian pada hari ini membawa perubahan dan pembaruan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpul kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dipanggil untuk satu tujuan yang lebih besar daripada diri kami sendiri. Tuhan, ketika kami merenungkan tema pada hari ini, mengapa kami melayani Engkau? Kami dengan rendah hati mohon agar Engkau menyelidiki hati kami yang terdalam. Jika ada motivasi yang telah menyimpang, semangat yang mulai pudar, atau fokus kami telah beralih daripada Engkau, bawalah kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Perbaharuilah semangat kami, teguhkanlah hati kami, dan nyalakan kembali api pelayanan di dalam jiwa kami. Biarlah waktu ini bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi satu momen yang ilahi di mana Engkau menyusun semula arah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Buka telinga kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Buka minda kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dan buka hati kami untuk taat kepada panggilan-Mu. Kami menyerahkan seluruh waktu ini Tuhan kepada Engkau, dan kami rindu mengalami pembaruan hati yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, mengapa kita melayani? Kenapa? Soalan yang sangat ringkas, tetapi jawabannya mendedahkan isi hati kita yang sebenar. Ya. Adakah saya melayani karena saya ingin dilihat atau dipuji orang? Adakah saya melayani karena rasa bersalah atas dosa yang lalu? Atau saya melayani supaya Tuhan membalas saya dengan berkat, jodoh, pekerjaan, dan sebagainya? Let's be honest, mari kita jujur. Ramai orang nampak sibuk di dalam pelayanan, tetapi motivasinya berpunca daripada alasan yang salah. Dan ini adalah reality yang sangat serius. Tetapi hanya yang dapat menentukan, yang tahu hanya Tuhan. Saya tidak dapat melihat apa motivasi kamu melayani Tuhan. Saya tidak dapat melihat apa motivasi kamu datang ke gereja. Saya tidak tahu. Tetapi yang lebih tahu adalah kamu sendiri dan Tuhan. Dan beberapa hal yang saya ingin kongsikan kepada kita, beberapa alasan yang salah
untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah untuk dipuji dan dikenali. Kita mau orang perasan yang kita ini aktif di dalam gereja. Tetapi bila tiada penghargaan yang orang bagi, pastor tidak cakap terima kasih, orang sekeliling tidak cakap terima kasih, ataupun memuji-muji kita mulai kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menebus dosa atau kesalahan masa lalu. Kita pikir bahwa pelayanan boleh membersihkan masa silam. Yang ketiga, kedudukan dan pengaruh. Ada yang mau melayani karena itu status. Kita kejar jawatan. Saya mau jadi pemimpin di dalam gereja. Ya, saya mau jadi ketua sidang. Saya mau jadi setiausaha. Saya mau jadi bendahari. Ya. Kalau saya ada jawatan di dalam gereja, bila saya bercakap, jadi orang akan dengar. Artinya kita kejar status. Karena di luar dia tidak dapat apa-apa status, tetapi di dalam gereja, ya bukannya mau mencari Tuhan. Yang keempat, karena terpaksa. Kita melayani sebab tiada orang lain. Tiada sudah orang lain, pastor. Kami ini saja. Dan kalau saya tidak melayani, nanti takut pastor kecil hati. Tidak mau dikhotbah tiap-tiap hari Minggu, kena saja. Ya. Takut orang lain kecil hati. Kadang-kadang ada motivasinya karena begitu. Karena jemaat tidak banyak kan. Jadi kalau tidak melayani itu nampak saja berapa orang. Apalagi kalau tidak datang gereja kan. Yang kelima, untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan. Kita jadikan pelayanan ini sebagai syarat tak rasmi supaya Tuhan memberkati kita. Jadi kalau saya melayani, ya kita ada deal Tuhan. Saya akan buat ini untuk kamu Tuhan, tapi remember, ingat pastikan kamu memberkati. Ingat, make sure ya, saya naik pangkat tahun depan. Ada yang begitu. Make sure Tuhan, saya naik gaji. Saya akan labur semuanya untuk kamu Tuhan. Saya akan bagi perpuluhan, saya bagi persembahan, saya bagi semuanya masa. Tapi ingat Tuhan, tahun depan gaji saya naik 2 kali lipat. Yang keenam, mungkin karena takut kehilangan identity. Kita rasa kita bernilai bila hanya melayani. Bila kita tidak melayani, kita rasa kosong. Kita tidak tahu apa mau buat. Motivasinya, kalau saya tak melayani, saya rasa kosong. Artinya kamu takut kehilangan identity. Jadi saudara, pelayanan bukan sekadar tugas di gereja. Tapi ia adalah merupakan respon hati yang benar kepada kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 mengatakan begini, Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di hadapan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saya tidak mau kita hanya sekedar aktif, sibuk sana sini. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak mau sekadar terlibat, tetapi kita sendiri tidak kenal siapa yang kita layani. Ada yang begitu, sibuk melayani, tapi dia hanya sibuk dengan apa yang tugas yang dia lakukan. Tetapi dia tidak tahu firman Tuhan, dia tidak tahu. Karena sibuk dengan tugas-tugas yang apa yang dia boleh bantu, tapi hati dia bukan fokus kepada yang lain. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita untuk reset hati kita. Untuk kembali kepada motivasi yang betul. Bukan sekadar diri kita sendiri, tetapi satu kepentingan, bukan untuk kepentingan diri pribadi, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saudara,
melayani Tuhan bukan untuk mendapat sesuatu daripadanya. Tetapi karena kita telah menerima segala daripadanya. Ada amin? Kita melayani bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi sudah menerima segala-galanya. Tapi pastor, saya belum terima apa-apa. Kamu kena cek balik. Apa motif kamu? Tuhan bukan cari pekerja yang sibuk. Dia cari hati yang benar-benar mengasihinya. Jadi poin pertama yang saya mau bawa kepada kita hari ini adalah, mengapa kita melayani Tuhan? Kita melayani karena kasih Tuhan mengubah arah hidup kita. Kita melayani Tuhan karena kasih Tuhan mengubah arah hidup kita. Pelayanan tidak bermula daripada tangan kita. Ia bukan tentang seberapa baiknya kita. Bukan seberapa banyak masa kita sanggup luangkan untuk pelayanan itu. Tetapi pelayanan bermula daripada Tuhan sendiri. Dialah yang terlebih dahulu melayani kita, saudara. Mengasihi kita. Dan membayar harga yang tertinggi untuk menebus hidup kita. Markus pasal 10 ayat 45 katakan begini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Yesus, dengar ini, Yesus tidak menunggu kita berubah, baru dia mengasihi. Dia mengasihi kita walaupun kita belum layak dikasihi. Dan karena kasih itulah hidup kita diubah arah sepenuhnya. Wah, how special is that? Tuhan tidak tunggu kamu berubah. Tahu? Dalam Yohanes pasal 21 ayat 17 katakan begini. Yesus bertanya kepada Petrus, ya, adakah engkau mengasihi aku? Dan kalau mau perhatikan, ini selepas Petrus gagal, ya, dia menyangkal Yesus 3 kali, dia berdosa dan mengkhianati Yesus. Macam mana dia mengkhianati? Yalah, dia menyangkal Yesus 3 kali lah kan. Tetapi Yesus tidak memberi hukuman. Sebaliknya apa yang Yesus lakukan? Dia memberi peluang kedua dan tujuan yang baru. Yesus berkata, apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ingat ini. Catat ini. Pelayanan bukan bermula daripada kemampuan. Tapi pelayanan bermula daripada kasih. Amin. Jangan tunggu kamu mampu. Saya beritahu kamu, saya nasihati kamu, jangan tunggu kamu mampu. Karena kamu tak akan mampu pun. Kok pastor cakap begitu? Ya. Jangan tunggu kamu mampu. Sampai bila kamu mampu? Sampai bila kamu tahu kamu mampu? Tidak tahu, pastor. Sebab itu saya katakan, jangan tunggu mampu. Tapi mulakan dengan kasih Tuhan itu. Jika engkau mengasihi Tuhan, mulakan pelayanan. Kalau siapa-siapa yang di sini belum melayani Tuhan, saya boleh katakan kamu belum mengasihi Tuhan. Maka itu bertobat. Pastor cakap itu, ya, jujur hatinya. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, engkau sudah start melayani Tuhan. Amin. Kasih sejati akan sentiasa mendorong kita untuk bergerak, untuk bertindak, untuk memberi, dan untuk melayani.
Paulus katakan begini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga 20. Ya. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Saudara, hidup kita ini bukan lagi milik pribadi kita, tetapi kita bukan lagi pemilik hidup kita. Kita hanyalah pengurus hidup yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka pelayanan bukan sekadar aktiviti gereja, tetapi cara hidup yang lahir daripada kesadaran bahwa saya telah diselamatkan oleh kasih yang tidak ternilai. Amin. Bukan karena kemampuan kamu. Jadi soalan sebenarnya bukanlah perlukah saya melayani Tuhan. Soalan sebenarnya adalah bagaimana saya boleh tidak melayani Tuhan jika saya benar-benar disentuh oleh kasih-Nya. Jika Anda pada hari ini masih belum lagi melayani Tuhan, artinya saudara belum merasakan kasih Tuhan itu sebenarnya yang sejati. Kamu cuma hanya berlakon, action saja. Kamu hanya berpikir bahwa kamu hanya menggunakan kasih yang emosi, bukan sesuatu yang, kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu ada motif yang lain. Kamu mengasihi Tuhan, tapi ada benda yang di belakang kamu, yang kamu pikir Tuhan tidak tahu, karena Tuhan tahu. Mungkin Anda akan berpikir, jika saya masih hidup semata-mata untuk kepentingan pribadi, maka saya belum benar-benar memahami kedalaman kasih Kristus. Kamu lebih mengutamakan dirimu. Saudara, kasih itu tidak hanya menyelamatkan, ia mengubah arah hidup kita. Dari kehidupan yang berpusatkan aku ataupun saya, kepada kehidupan yang berpusat kepada Engkau, ya Tuhan. Mari kita merenungkan perkara ini. Adakah hidup saya hari ini benar-benar dimiliki dan dipimpin oleh Tuhan? Kamu tanya diri kamu. Ataupun kamu yang memimpin diri kamu. Tanya diri kamu, apakah saya melayani karena kasih kepada Kristus atau karena tekanan budaya dan sistem gereja? Maka itu saudara, kaji semula motivasi kenapa kamu melayani Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya kembali menyala di dalam kehidupan Anda. Serahkan semula hidup Anda kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, gunakanlah hidup aku untuk tujuanmu, bukan agendaku. Amin. Yang kedua, kenapa kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi seperti Kristus. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi seperti Kristus. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, di dalam dunia hari ini ramai orang yang ingin berjaya, tetapi tidak ramai yang bersedia dibentuk. Mau terus hebat, mau terus kaya, mau terus di atas. Tapi bila dibentuk itu tidak mau. Mereka mau skip perkara di dalam proses yang bahagian proses itu mereka mau skip, di bagian yang dibentuk itu mereka mau skip. Ramai yang mau platform tetapi tidak mau prosesnya. Tapi namun di dalam kerajaan Tuhan prinsipnya jelas. Tuhan lebih berminat pada siapa kita sedang jadi daripada apa yang sedang kita buat. Pelayanan bukan semata-mata activity, program atau kedudukan. Pelayanan adalah tempat
pembentukan. Saya ulang sekali lagi. Pelayanan adalah tempat pembentukan. Ia adalah bengkel rohani, di mana Tuhan mengasah, menapis, dan membentuk kita menjadi seperti Kristus. Firman Tuhan kata dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 7 katakan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ini saudara, Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa kerendahan hati dan kerelaan menjadi hamba adalah bentuk tertinggi dalam karakter rohani. Dan karakter ini tidak lahir dalam keadaan senang. Ia dibentuk melalui pelayanan. Amin. Maka itu jangan tunggu sempurna. Pastor, tunggu saya sempurna, pastor. Saya jadi 100% sudah jadi malaikat, baru saya melayani Tuhan. Tidak ada satupun dosa yang saya lakukan, baru saya melayani Tuhan. There's no such thing like that. Tidak ada hal-hal perkara yang begitu. Pelayanan adalah tempat pemurnian diri. Ya. Dalam pelayanan, ya. Apa yang berlaku di dalam pelayanan? Kita diuji kesabaran kita. Betul tak? Yang melayani di sini. Halo? Kita diuji kesabaran kita. Kadang-kadang kadang orang tidak berubah secepat yang kita doakan. Kita doa, Tuhan tolong ubahkan dia Tuhan. Ya, tapi tidak ubah-ubah. Kita sudah rancang bagus-bagus. Kita sudah buat masa dia dengan rapi. Tapi tidak ada orang hadir. Tidak kamu sakit hati kah? Kamu cakap, oke kita buat nih ya. Kita WhatsApp yang pergi pop. Tiba-tiba last minute. Tinggalkan. Kamu pun kita kecewa. Saya ulangi firman Tuhan, pengajaran tiap-tiap kali, tapi masih tidak paham. Kecewa? Tapi saudara, disinilah Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Bukan untuk kita menyerah, tetapi untuk mengajar kita kesabaran yang memurnikan kasih. Kesabaran bukan berarti pasif, tetapi komitmen untuk terus mengasihi tanpa syarat dan tanpa terburu-buru. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 12 kata begini, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Kadang-kadang kita pikir pencobaan itu apa? Tekanan-tekanan dunia. Kadang-kadang teman sepelayanan pun kita pun harus menanggung itu pencobaan. Apa kata Pilamri itu? Cobaan. Bila orang tidak reply message kamu, WhatsApp kamu, bila tanya, cobaan. Bila semua kamu sudah set semua, tiba-tiba dia last minute keluar dari tidak mau ikut, tiba-tiba dia kata sibuk, cobaan. Kadang-kadang ada pengertian juga bilang ini. Semuanya cobaan. Semua kamu buat bagus-bagus, kamu buat cantik, kamu buat sepenuh hati, tiba-tiba orang kritik yang negatif, kamu pun cobaan. Ya, bukan membentuk orang, membentuk kita diri sendiri. Dalam pelayanan kita dibentuk. Nomor 2, kita belajar menundukkan ego kita. Pelayanan akan menguji niat dan hati kita. Ada kalanya kita memberi sepenuh hati, tetapi tidak ada seorang pun yang menghargainya. Kamu sudah beli birthday cake,
ataupun kamu sudah buat apa-apa, saya mau buat yang terbaik, tapi ujung-ujung dia cakap terima kasih pun tidak. Tiada pujian, tiada penghargaan, tiada tepuk tangan di belakang. Maka itulah saat kita diuji. Tiada orang yang kamu yang paling lewat keluar daripada gereja ini, kamu yang kunci gereja, kamu yang off semua gitu. Kamu yang paling awal datang juga kamu, ya. Kamu juga yang main musik, khotbah saja tidak. Kalau ada khotbah mungkin kamu juga. Lepas tu orang kritik lagi kamu. Ya kenapa gereja ini macam tidak ada? Wah, kamu penuh air. Wah, saya dari awal loh buka gereja saya, ini saya, semua saya, multimedia semua saya, apa itu semua. Tapi kamu cakap tidak ada apa-apa yang berlaku di dalam gereja. Hello, kamu cakap. Kamulah yang pelayanan, kamu cakap. Jadi pertanyaannya saudara, apakah kita melayani untuk dikenali? Atau karena kita mengenal Tuhan? Ego kita ditunduk supaya Kristus semakin nyata di dalam kita. Amin. Catat ini, Yohanes pasal 3 ayat 30 kata ini. Ia, yaitu Yesus, harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dalam pelayanan bukan saya yang harus lebih besar, harusnya Yesus semakin besar. Kita semakin kecil, semakin kecil. Karena kita, ini bukan pasal kita, ini pasal Kristus. He's the man, dia yang utama. Apalagi di dalam gereja. Sekarang banyak hari-hari ini orang melayani bukan sebab mau meninggikan Kristus, tapi meninggikan dirinya sendiri. Karena dia pikir gereja adalah satu tempat di mana dia boleh menaikkan populariti dia. Orang akan puji dia, wah pandailah kamu nyanyi, wah hebat betul suara kamu. Yang ketiga, kita dipaksa mengampuni. Siapa yang di sini terpaksa mengampuni? Angkat tangan. Yang terpaksa mengampuni, angkat tangan. Wah, kamu semua sangat hanya saya berapa orang saja. Betul-betul saya jujur, saya cakap apa? Saya selalu dipaksa untuk mengampuni. Ya, saya dipaksa mengampuni walaupun karena itu perintah Tuhan. Nah, kalau kamu tidak angkat tadi, artinya kamu mengampuni dengan ikhlas hati, tiada sakit hati. Hanya saya dan beberapa orang yang ada di sini saja mungkin. Pelayanan membawa kita dekat dengan manusia, saudara. Dan manusia tidak sempurna. Amin. Ya, manusia tidak sempurna. Akan ada kata-kata yang melukai, janji yang dimungkiri, dan sahabat pelayanan yang meninggalkan kita. Kamu sudah pupuk dia bagus-bagus, ajar dia kerohanian bagus, ajar dia main gitar, ajar dia menyanyi, ya sampai hujung dia sudah dia pandai dia semua, dia tinggalkan gereja, dia pergi gereja lain. Ya, kamu marah ke tidak? Secara manusiawi iyalah kan. Lepas itu tidak malu-malu lagi datang jumpa kamu. Hello. Sakit hati? Ya. Tapi terpaksa kita ampuni. Karena perintah Tuhan untuk mengasihi mereka. Namun pelayanan yang sejati tidak boleh dicemari dengan kepahitan. Amin. Tidak boleh dicemari dengan kepahitan. Kita mesti belajar untuk melepaskan dan tidak menyimpan. Kalau kamu ada di antara kamu yang pada hari ini melayani karena kepahitan, bertobat. Bertobat. Sebab jika kita terus memikul sakit hati, kita tidak dapat
mampu memikul salib Kristus. Karena kamu pahit, sakit hati. Saudara, dengar ini. Mengampuni bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kita memahami kasih Kristus. Kolose pasal 3 ayat 13 katakan begini. Ampunilah seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Amin. Kamu mengampuni mereka sebab karena Tuhan sudah mengampuni kamu terlebih dahulu. Walaupun mereka bersalah terhadap kamu. Karena kamu adalah orang yang terpilih yang tahu tentang kasih Kristus itu. His grace. Kamu telah menerima grace dari kasih karunia Tuhan itu. Lebih tahu daripada dia. Dia mungkin tidak paham, tidak apa. Yang keempat, kita ditantang untuk setia. Walaupun tidak dihargai. Ada musim di mana tiada siapa yang melihat pengorbanan kita. Betul? Ya, kamu sudah masak-masak sedap, kamu sudah kerja keras untuk gereja ini, ya, kamu sudah buat dari A sampai Z. Ya, tiada orang yang lihat kamu. Ya, kamu sudah siap semua perkara, berdoa, berkorbankan waktu, tapi seolah-olah tiada balasan, tiada orang yang hargai kamu, saudara. Ya. Pastor pun tidak lihat kamu. Pastor pun terus balik saja. Ya. Mungkin bukan dalam pelayanan gereja, mungkin kamu berdoa secara senyap-senyap ya, untuk orang itu. Saudara, namun disitulah Tuhan mengajar kita makna kesetiaan sejati. Setia bukan karena dilihat. Setia bukan karena dihargai. Kita setia karena kita tahu siapa yang kita melayani. Tuhan yang melihat dalam tersembunyi akan membalas dengan setia. Ibrani pasal 6 ayat 10 kata begini, Allah tidak lalai melupakan perbuatan dan kasih-Mu. Dan semua itu adalah sebagian daripada proses pembentukan rohani kita, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 katakan begini, jika seseorang menyucikan dirinya, ia akan menjadi bejana yang berguna bagi tuan rumah. Dikuduskan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Nah, Tuhan sedang menyucikan kita. Bukan supaya kita kelihatan sempurna di mata Tuhan. Tapi supaya kita berguna di tangannya. Saya bagi satu contoh, saudara. Ada begitu banyak gelas atau pinggan yang belum dicuci. Dan saya mengguna gelas atau pinggan. Apa yang saya buat? Saya ambil, saya cuci. Betul? Takkan kamu pakai pinggan kotor tuh pergi ambil nasi biryani itu sembalik? Ada? Tak ada. Kamu akan ambil pinggan tuh, kamu cuci, kamu lap bersih-bersih, betul? Dan kamu pakai. Sama seperti kita. Tuhan mau pakai kita. Nah, dalam dia sedang mau guna kita. We have to be cleansed. Kita kena disucikan terlebih dahulu. Bukan kamu yang menyucikan diri kamu. Karena kamu tidak layak pun. Saya dan saudara tidak layak pun. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Pelayanan adalah kehormatan, bukan beban. Kadang-kadang kita rasa pelayanan itu berat, menyusahkan, mengganggu jadwal, betul? Betul kan? Bahkan melelahkan. Ya, tak ada masa mau jogging, tak ada masa mau bersukan. Apalagi mau OT pun tak dapat. Ini tak boleh, ini memang masa saya OT, tidak boleh ganggu. Tapi karena pelayanan, terpaksalah saya padam saya punya OT. Tetapi saudara, Tuhan tidak memberi pelayanan sebagai hukuman. Dia memberi pelayanan itu sebagai kepercayaannya kepada kita.
Kita dipanggil bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan mau melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Tuhan tidak perlu kita sebenarnya, tapi Dia mau pakai kita. Dan itu adalah satu kehormatan yang tidak ternilai. Pernah tak kamu dalam pelayanan kamu pikir, siapa saya? Dan saya sendiri pernah berpikir, siapa yang saya di sini? Apa yang saya boleh lakukan untuk Tuhan? Kalau jujur, kita sendiri tahu jawabannya bahwa Tuhan sebenarnya boleh buat semua, Pak. Betul tak? Tanpa perlu kita bermain musik, pergi khotbah, datang sini. Tak perlu kita buat ini sebenarnya. Tuhan boleh petik jari. Semua datang saja. Dia tak perlu kita ini sebenarnya. Sebab Dia Tuhan, Bang. Dia yang Maha Kuasa. Tapi inilah yang luar biasanya, saudara. Dia mau melibatkan kita. Dan itu, saudara, adalah satu kehormatan yang luar biasa. Boleh saja Dia panggil orang lain, Bang. Tapi kenapa kita? Karena Dia mau libatkan saya dan saudara di dalam pekerjaannya. Nah, bila kita sadar kita kita tak diperlukan, kita belajar untuk merendahkan diri. Realitinya kita bukan pusat cerita ini. Kita bukan adalah pusat cerita ini. We are not the center of the story. Pelayanan bukan tentang kehebatan kita. Ada orang begitu. Kalau ini apa? Selalu saya dengar begini. Kalau bukan saya, gereja ini tidak begini, tahu. Kalau bukan saya punya sel lah, kalau bukan saya, saya pelayan ini takkan. Kalau bukan saya, pastor, mana ada orang mau sokong pastor tuh? Hati-hati. Ingin menunjukkan kehebatan. Pelayanan realitinya bukan tentang siapa yang paling aktif, siapa yang paling terkenal atau paling banyak follower. Wah, sekarang ya. Tuhan itu boleh pilih siapa saja, tapi Dia pilih kita. Dan bila kita benar-benar faham bahwa Tuhan tak perlukan kita, dan ini meruntuhkan ego kita dan membangun sikap kita untuk tunduk. Dan ya buat kita melayani bukan dari tempat ingin dilihat, tetapi dari tempat rasa syukur. Saya berdoa mulai hari ini, kita mulai melayani bukan sebab kita ini hebat, sebab Tuhan beri kesempatan untuk kita melayani. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kesempatan saya melayani di area ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kau melayani karena engkau hebat, bertobatlah. Yang kedua, bila kita dipilih, walaupun tidak sempurna, kita kenal kasih karunia Tuhan yang sebenar. Ini yang saya cakap tadi. Kadang-kadang kita pilih, saya mau tunggu saya sedia, tunggu saya sempurna. Saudara, saya mau beritahu dengan kita semua. Tuhan tahu kita ada kelemahan. Dia tahu kelemahan kita. Dia nampak semua kekurangan kita. Dosa masa lalu kita pun Dia tahu. Dan ketidaksempurnaan kita. Tetapi Dia kata apa? Dia kata, saya mau kamu. Itu bukan sebab kita cukup baik, cukup sempurna, tetapi sebab Dia cukup mengasihi kita. Dan bila kita sadar perkara ini, kita berhenti melayani untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya kita melayani karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Ada amin? Tuhan tahu kamu tidak sempurna, tapi Dia tetap pilih kamu. Maksudnya, itu peluang. Kamu something yang special untuk Dia. Pun kadang-kadang kita rasa kita tidak sadar. Maka itu jangan sombong. Merasa kamu lebih baik lagi.
Yang ketiga, bila kita dilibatkan, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Dia itu baik. Kadang-kadang kita rasa kita tidak layak, kadang-kadang kita pikir, Tuhan, kenapa saya? Dan jawabannya sangat lembut, karena aku mau kamu mengalami aku. Bukan sekedar bekerja untuk aku, tetapi berjalan bersamaku. Jadi pelayanan bukan suatu beban, tetapi adalah jemputan untuk kita. Bukan untuk menunjukkan bakat kita, tetapi untuk membentuk hati kita. Ada amin? Jadi hari ini saudara, jadi kalau hari ini kamu rasa letih, tidak layak, atau terlupa kenapa kamu melayani, ingat ini. Ini nasihat dan pesanan saya kepada saudara. Tuhan tidak perlukan kamu, tapi Dia pilih kamu. Dan bila Tuhan memilih kamu, itu bukan beban. Itu adalah kasih karunia, itu adalah kehormatan Tuhan untuk kamu. Jangan anggap remeh apapun yang kamu buat. Jangan pikir, wah, saya hanya susun kursi, pastor. Saya hanya cuci pinggan, pastor. Saya hanya yang kecil-kecil, tidak banyak yang saya buat, pastor. Jangan ukur dengan nilai, dengan kepujian manusia. Tapi ukurlah dengan satu kebenaran ini, yaitu Tuhan sedang membentuk kamu sambil Dia memakai kamu. Ada amin? Jelas. Teruskan melayani Tuhan. Bukan karena kamu diperlukan, tapi karena kamu dikasihi dan dipercayai oleh Dia yang tahu segala-galanya tentang kamu. Jadi jangan lari dari pelayanan yang hanya karena susah. Kadang-kadang kesusahan itu bukan halangan, saudara, tetapi alat kepada pembentukan. Lihat setiap cabaran dalam pelayanan sebagai sebahagian daripada proses Tuhan. Bukan semua orang akan paham. Bukan semua orang akan sokong. Tapi Tuhan sedang membina kekuatan rohani di dalam diri kita. Tanya diri kita, apa yang Tuhan sedang ajar saya melalui pelayanan ini? Ya. Karakter apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam diri? Di dalam saya. Ya. Sorry, terlampau cepat pula. Ya. Okay. Macam mau cepat habis. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan karena dunia memerlukan terang Kristus. Saudara, dunia hari ini bukan hanya sibuk, tapi dunia hari ini sedang keliru. Teknologi semakin canggih. Betul? Sekarang orang tidak mengikut Roh Kudus, tidak tanya Alkitab. Siapa mereka tanya? ChatGPT. Semua tanya ChatGPT sekarang. Macam mana ni? Tiba-tiba ada soalan dari pastor, terus pergi tanya ChatGPT. Lepas tu action dia smart lah. Semua tanya ChatGPT sekarang. Dan akhirnya jiwa semakin kosong. Manusia lebih terhubung dengan secara digital. Kalau dulu kan, kalau orang bagi birthday, buat birthday kan, orang bagi card, betul? Sebab apa? Ada effort di sana. Tulis. Pergi beli tu yang mana, yang RM3, 50 sen. Happy birthday. Lepas tu dia lukis ke apa. Sekarang ni, message saja, WhatsApp. Ketemu. Macam kurang effort. Macam, yang penting ada ucap happy birthday. Betul tak? Ada yang birthday hari ni? Wah, ada yang birthday ya? Sekarang digital lah. Sekarang kad kawin dulu. Kad kawin dulu kan, orang pergi hantar pakai kereta. Ada satu kawan saya dulu, ya, dia berbangsa India. Kawan baik saya di STM. Dia melayani di Penang tau.
Dia dari Penang. All the way dari Penang pergi Johor. Pergi depan rumah saya, masuk dalam rumah saya. Hanya pergi hantar kad perkawinan dia. How cool is that? Boleh saja dia message WhatsApp, ting, kan sekarang ada yang WhatsApp tuh, buka ada kan. Tapi dia hantar personally. Apa maksudnya saudara? Saya tidak boleh tolak untuk tidak hadir. Kau imagine all the way from Penang hanya hantar sekeping kad. Brother, saya kawin. Saya tahu dia kawin. Nikah. Dia dengan ibu dia pergi hantar. Wow, saya cakap. Paksa minta cuti, pergilah. Dia punya perkawinan. Bukan karena saya terpaksa, karena saya sangat menghargai effort dia untuk datang hanya hantar sekeping kad. Bukan saya katakan sekarang digital itu tidak ada tidak ada effort. Kamu boleh lihat itu jiwa itu kan yang kau boleh nampak dia datang itu dengan itu. Sekarang ini sangat digital, sekarang semua pakai ujung jari sudah. Tiada perasaan sudah. Kau terima kad pun. Sekarang kalau kamu tengok Facebook orang happy birthday, kamu tengok pun okay. Berbanding orang yang datang pesan, hey, happy birthday, selamat ulang tahun, jom kita pergi makan. Kamu rasa, wah dihargai lagi itu. Betul tak? Dihargai lagi kamu daripada dia ucap, dia datang dengan tunjuk yang murka, dengan yang itu kebanyakan orang hilang sekarang. Karena semuanya digital. Bila saya pernah tanya, kamu sudah pernah tanya kabar mak kamu di kampung apa? Ya sudah, saya WhatsApp dia pagi tadi. Macam mana? Halo mak, apa kabar? Macam itu saja. Bapak ni bagus, halo mak, apa kabar? Kamu faham poin saya kan? Karena digital sekarang, ya, emosi itu tidak ada, rohani itu tidak ada. Dan di tengah kekacauan ini, saudara, Tuhan tidak mau kita bersembunyi. Tuhan mau kita hadir. Satu orang pernah kata, pastor saya tak payah datang gereja lah, saya gereja online sekarang. Hati-hati. Ya, kamu boleh join gereja, tidak salah. Tapi secara emosi, secara kerohanian, secara kebersamaannya di sana, kamu melayani setiap orang, kamu jumpa orang, senyum dengan dia, saling berbagi emosi di antara sesama lain, itu sudah orang tidak ada. Tuhan mau kita hadir bukan untuk jadi populer, tetapi mau kita jadi terang. Matius pasal 5 ayat 14 kata begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi terang. Apa kata Yesus di sini? Apa dia kata? Kamu adalah terang. You are the light. Dia bukan kata, kamu sedang jadi terang sekarang. Tidak. You are the light. Maksudnya kehadiran kita sebagai orang percaya mempunyai kesan ilahi terhadap orang sekeliling kita. Di tempat kerja kita, adakah kamu terang? Belum pastor, saya sedang mau terang. Kamu sedang lawan kata firman Tuhan itu. Firman Tuhan, you are the light. Sana gelap, kamu datang sana terang. Amin. Bukan kamu jadi malap balik. Datang sana saya pun malap. Di sini saja, saya hanya terang di antara orang-orang yang sedang terang. Maka itu kamu tidak sedang mengaplikasikan apa yang firman Tuhan. Kamu menjadi terang di tempat di mana yang gelap. Tidak kiranya kamu satu orang diri. Karena terang yang di dalam kamu adalah Yesus Kristus. Jadi pelayanan adalah saluran terang itu. Tuhan tidak menempatkan kita di dunia untuk menjadi penonton, saudara.
Dia tidak menempatkan kita untuk menjadi wakil kerajaannya. Dan pelayanan adalah platform di mana terang Kristus boleh bersinar melalui hidup kita. Nah, kadang-kadang pelayanan kita mungkin tampak kecil. Yang kecil. Tetapi apa yang nampak kecil di mata manusia boleh menjadi punca perubahan yang kekal dan hidup dalam hidup seseorang. Saya tertarik dan saya guna, kalau kamu pergi sesi kebaktian bahasa Inggris, ada seorang ibu, I think si ibu kan, ya, seorang ibu. Dari awal saya join Unity, saya ikut English, saya tengok dia. Dia guna crutches apa? Walker. Dulu pakai lift yang ada apa tu? Karena lutut dia, kaki dia tidak begitu. Ya. Dulu pakai lift, dia masih datang ke gereja. Dia tidak buat apa-apa. Dia datang hadir saja untuk kebaktian setiap minggu. Ada lagi tu. Ada satu ibu lagi yang itu tu. Jalan pun mungkin tidak berapa steady. Kamu tengok pun kamu mau tolong pun salah-salah kamu mau tolong dia. Kalau kamu dalam bahasa Inggris. Datang setiap minggu. Itu sangat menginspirasi saya. Wah. Kalau kamu tengok dia tak mampu buat apa-apa, saudara. Berjalan pun macam ni. Kalau kamu yang di belakang tidak sabar kamu. Ya. Bukan yang melucu, tapi saya beritahu kamu kalau kamu duduk di belakang dia, bila dia mau sampai. Apalagi kalau dia naik tangga. Sebab itu kenapa ada lift. Lift tu sejak harga 50,000 tau. Yang Tuhan sediakan untuk mereka. Karena Tuhan tahu mereka punya apa namanya? Passion. Mereka punya apa dalam bahasa Indonesia sudah. Karena kasih Tuhan kepada mereka, mereka datang keep showing up. Tidak kira apapun keadaan mereka. Kamu boleh kira berapa orang saja pakai apa namanya? Stair lift tu. Stair lift tu. Berapa orang saya guna tu? Harga itu pun setengah daripada kami punya budget tau. Bukan setengah, berapa? Kira hanya untuk itu saja. Tuhan sediakan untuk mereka karena Tuhan tahu mereka setia untuk datang ke gereja. Kamu tak pernah terfikir kenapa kita sanggup? Hanya 2 orang, 1 orang. Kenapa hanya mereka? Tapi Tuhan menggerakkan hati pemimpin. Let's do this. Mana tahu ada orang yang itu lagi. Tuhan sediakan. Padahal 50,000 boleh lagi buat banyak benda. Tapi Tuhan sediakan untuk mereka. Mereka keep showing up. Tuhan memelihara dan menjaga mereka. Mereka tak buat apa-apa. Tapi bagi saya melihat itu saya terinspirasi. Wow, satu amazing. Kita yang cukup sempurna, ada kendaraan, ayah tak dapat datang gereja, banyak sangat parking. Susah mau cari parking. Sudah cukup sempurna, tak dapat. Tak ada masalah. Saya busy, saya sibuk, saya banyak perkara. Terus terang saya katakan ini. Itu di dalam English. Sesi English. Dalam bahasa Malaysia siapa yang saya lihat? Ya. Bapak Abel dengan Momoy. Kalau kamu tahu, orang Inggris sangat teruja melihat mereka. Karena apa? Datang bawa anak, pergi camp. Kamu tahu kalau bawa anak ni macam mana? Satu lagi masih kecil, 2 lagi sedang berlari di sana. Kalau kamu tidak tahu, mana anak saya ni? Satu lagi, kalau jalan, kau tengok muka pun bukan yang senyum dia. Tapi tetap setia untuk datang ke gereja, untuk ikut pelayanan, tidak kira, tetap setia. Kalau masa camp tu kamu lihat, pagi pukul 6 kami orang devotion tau. Semua sudah siap. Kau tahu amazing sangat kan?
Semua sudah siap ready datang. Oh, saya ingat Bapak Abel saja datang, tapi semua anak siap datang pergi pukul 6 pagi itu. Saya punya anak masih tidur. Jujur saya katakan, tapi dia boleh siapkan anak dia untuk datang. Tidakkah kita malu? Kita yang masih bujang, yang ayah tidak masa saya pastor, saya sangat mengantuk pastor. Kamu cakap. Kamu masih ada excuse, padahal kamu masih muda. Tapi orang lain boleh buat. Dia lain pastor, saya lain. Yes. If you love God, yes. Dan saya percaya mereka lakukan semua ini, hadir ini bukan sebab mereka, karena mereka mengasihi Tuhan. Tengok balik motivasi kamu datang gereja dan kenapa kamu melayani Tuhan. Look back. Amin. Ya. Dunia memerlukan Kristus dan Kristus hendak guna kita. Ya. Ramai orang hari ini tidak akan membaca Alkitab seperti yang saya katakan tadi. Mungkin ada orang lihat ini tidak membaca Alkitab, tapi bila mereka lihat, wah, apa yang buat mereka sangat kuat dalam pelayanan Tuhan. Kita tidak perlu menginjil untuk bawa Alkitab untuk katakan kepada mereka yang ada di luar sana, hello, ini firman Tuhan. No. Sometimes cara kita bercakap dengan orang yang kita jumpa, tidak kira apapun bangsa dan agama mereka, cara kita reaksi ketika mereka sedang menindas kita, mungkin kita tidak tahu. Bukan saya katakan kamu tidak hak, tetapi bagaimana kamu mereaksi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tahu tentang kasih cinta yang sebenar, yang sejati. Halo. Melalui pribadilah kitalah orang di luar sana melihat, adakah kamu ini benar-benar mengasihi Tuhan ke tidak. I know it's not easy, bukan sesuatu yang mudah, but this is kita punya pelayanan. Pelayanan bukan di atas mimbar yang ada di sini, tetapi pelayanan yang lagi sebenarnya bila kamu encounter orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana kamu mau beritahu orang luar sana yang bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kasih yang sebenarnya. Jangan pandang rendah pelayanan saudara, pelayanan Anda. Amin. Ya, jangan pikir hanya kecil saja pelayanan saya. Ini saja yang saya buat. Ya, ini sudah saya beritahukan tadi. Oke. Kita pergi kepada kesimpulan yang terakhir. Ini kesimpulan sudah. Melayani karena hidup kita sudah dipulihkan untuk tujuan kekal. Ada amin? Ya. Melayani Tuhan bukan sekedar aktiviti gereja, ia bukan soal jadwal, ia bukan soal jawatan atau seberapa banyak yang kita mampu buat. Melayani adalah tentang siapa kita di dalam Kristus dan kepada siapa hidup ini dipersembahkan. Kita melayani bukan karena kita cukup kuat, tetapi karena kasih Tuhan yang telah mengubah cara hidup kita. Kita melayani bukan untuk membuktikan diri kita, tetapi karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi seperti Kristus. Kita melayani bukan sekadar memenuhi tugas, tetapi karena dunia ini sangat memerlukan terang Kristus dan dipanggil untuk menjadi pembawa terang. Ingat Matius pasal 5 ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 katakan, kasih Kristuslah yang menguasai setiap pribadi kita. Jadi hari ini saya mau bertanya kepada saudara secara pribadi, adakah Anda sedang hidup hanya untuk diri sendiri?
atau untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk Anda? Adakah Anda sedang mengelak dari pelayanan karena susah? Atau padahal disitulah Tuhan sedang memproseskan Anda? Adakah terang hidup Anda sedang bersinar atau sudah malap karena kecewa, letih, atau terlalu sibuk dengan hal dunia? Ini kebenaran yang kita perlu pegang, saudara. Tuhan, dan saya berulang-ulang katakan ini, daripada beberapa bulan yang lepas, minggu-minggu yang lepas, Tuhan tidak mencari yang paling sempurna. Dia mencari yang paling bersedia. Tuhan tidak mau kita menjadi mesin pelayanan. Dia mau kita menjadi bejana yang rela dibentuk dan dipakai. Melayani bukan beban, tetapi satu kehormatan ilahi. Karena melalui pelayanan, saudara, kita bukan hanya menyentuh orang lain, kita sedang diubahkan oleh Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, kita tidak melayani untuk menjadi penting. Kita melayani karena kita telah diberi makna yang kekal. Amin. Kita tidak perlu bersinar dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita hanya perlu memantulkan terang Kristus kepada dunia yang sedang mencari harapan. Maka itu 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga 15 katakan begini. Karena kasih Kristus yang menguasai kami, kata Paulus, maka kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk kami. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Saya memberi masa Anda 1 menit untuk berdoa, datang kepada Tuhan sebagai respon kita kepada firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami datang Kamu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang menegur kami, memperingati kami tentang kenapa kami melayani Engkau. Bapa, ampuni kami, karena selama ini mungkin motivasi kami untuk pelayanan itu salah. Tapi hari ini Kau memperingatkan kami bahwa arti sebenar kenapa kami melayani Engkau adalah karena Engkau yang mula-mula mengasihi kami, dan respon kami adalah untuk mengasihi Engkau. That's it. Bukan karena siapa kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kemampuan kami, bukan karena apa yang kami punya ataupun apa yang kami ada. Tetapi yang paling utama, the key point yang Tuhan Engkau ingin nyatakan bahwa betapa Engkau mengasihi kami, dan bagaimana kami harus bertindak balas, tunjukkan kasih kami kepada Engkau. Tuhan, kuatkan setiap pribadi yang ada di sini Tuhan. Kuatkan iman mereka. Berkati mereka. Pakai mereka Tuhan. Biarlah melalui firman ini untuk melihat kembali, supaya mereka dapat lihat apanya tujuan pelayanan itu sangat penting di dalam hidup mereka. Biar apa yang mereka lihat selama ini yang mungkin
jauh lari daripada motivasi awalnya Tuhan, asalnya Tuhan, agar mereka realign balik kehidupan mereka, pelayanan mereka, agar mereka melakukan pelayanan dengan penuh kejujuran, kerendahan hati, dengan hati yang rasa ucapan syukur oleh kerana kehormatan yang Kau berikan kepada setiap pribadi kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan, untuk mengajar kami. Ada yang sini mungkin letih Tuhan, letih secara rohani. Bapa, Engkau refreshkan mereka, kuatkan mereka kembali. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan mereka, agar mereka menjadi kuat, menjadi terang kembali. Kemanapun mereka pergi selepas ini, tempat kerja mereka, apapun yang mereka lakukan, mereka terus menjadi membawa terang, membawa kasih-Mu. Biar apabila mereka datang, apabila orang melihat mereka, mereka dapat melihat kasih Tuhan ada di dalam mereka. Mungkin itulah di mana Injil-Mu diberitakan di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk.